pembelinya tuh dari mana aja? Selain artinya orang mana aja pembelinya apa? Sebelum COVID itu rata-rata dari luar, Pak. Dari daerah Jakarta kan, kemudian dari termasuk ada beberapa selebritis gitu, yang pernah berteleponan langsung, kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu banyak mana nukar dari ulun tuh bumbok nih kayak ini nih. Oh, iya. Nah, Pak Ahmad Dhani itu rutin beliau tuh nukar. Mungkin yang jenis-jenis radio ini ada kalau 100 biji sudah. Ahmad Dhani menukar di sini. Malah. Ada 100 biji ada, Pak. Tapi ada dengar-dengar aja sampai betrak menukar kaset di mana tuh aja? Nah, itu tapi itu off the record saja, Bang, anu ngarannya lah. Ngarannya aja, tapi ada sebuah toko kaset dulu yang legendaris di Banjarmasin tuh. Nah, jadi dijual lah tuh sampai nang kalau salah 20 ribuan kalau kasetnya tuh. Sampai betrak membawanya. Ibarat Jakakawa tuh bakunyung kawa di situ. Saking hibaknya banyaknya barangnya tuh. Jadi dari Banjar tuh membawa ke Batak betrak kasetnya. Masih banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pak Kacil Didin. Apa kabar pian? Kula Mamarina Wandang Sanak Berataan. Kemana kita belajar hari ini? Hari ini Pak Kacil ada di Kabupaten Banjar, Kota Martapura. Nah ini Bapak Pak Kacil di sini hari ini. Nah Pak Kacil Didin hari ini anak bajangu kula. Nah, hari ini kula kita nih spesial. Spesialnya kenapa? Nah, si Din ini kolektor. Nah, kolektor barang-barang elektronik bahari dan kaset-kaset bahari. Nah, mulai dari TV bahari, radio, tip bahari, ada si Din nih. Nah, sampai kaset-kaset nang tahun 1960-an ada udah sini nih, sampai kaset dari zaman sekarang ada juga. Nah, bagi pian yang pernah merasakan artinya hiburan non kaset, video bahari, nah jangan bagi jipan nonton hari ini Bajango Kula, ampun Pak Kacil Didin lah. Nah, bahkan artis, selebritis, pejabat sudah jadi langganan mencari barang koleksi daripada sini lah. Nah, jadi Bajango Kota kita hari ini sangat spesial lah. Nah, jadi jangan kemana-mana lah, jangan sampai habis. Pak Kacil Didin, balalah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pak Kacil Didin. Apa kabar pian? Kula Mamarina Wandang Sanak Berataan. Nah, hari ini kita sudah tetamu lawan dangsana kita awal. Nah, awal ini kolektor. Nah, kolektor kaset-kaset elektronik jadul lah. Mulai dari kaset, nah TV, banyak TV bahari. Ini pamutar piringan hitam. Nah, kaset bahari Nah, jadi kalau zaman bahari merasakan kaset pasti tahu. Nah kayak apa memutar pita lawan pulpen, ya kah? Nah, jadi hari ini kita bawa panderan lawan sedang sana awal. Apa si Dini artinya motivasi bayi sini ini. Ya kah? Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik terus Alhamdulillah baik terus. Iya. Nah, jadi dikisahkan Bang Nur apabila mau mulainya artinya mengoleksi elektronik jadul nih. Nah, kalau mengoleksi itu sebenarnya di era tahun 2000-an juga, Pak. Nah, karena pada tahun 80-90 itu kan masih larang barang-barang ini nih. Nah, jadi memang kesukaan kita itu karena kita kan kelahiran 70 tuh. Nah, jadi 70-an lah kita jadi merasakan bahwa nuansa-nuansa nangka ini sudah dilewati. Tapi karena dahulu tuh kesulitan untuk mendapatkan kan karena larang barangnya kan.
Ketika barang itu sudah ditinggalkan di era-era 2010-an, nah keinginan kita tuh untuk mendapatkan kembali itu ternyata lebih mudah karena didapatkan dengan harga yang murah, kemudian kadang juga diberi orang. Nah akhirnya dari itu kita kumpulkan kaset terutama. Kemudian ternyata ada piringan hitam lagi, ada video Betamax nang bahari kalau masuk tuh kita bayar Rp50 kan. Habis itu sampai akhirnya kepada perangkat-perangkat lain yang menyertai keberadaan generasi-generasi X tuh kan, termasuk TV jadul, boombox nih kan, pemutar piringan hitam. Nah jadi secara aktifnya tuh mengoleksinya tuh sekitar tahun 2010-an lah. Iya. Nah, kalau kaset ini dapat dari mana? Kaset yang sing banyakan nah. Nah, ada kelihatannya ada ratusan ribuan mungkin kaset di sinilah awalnya kayak apa? Kalau kaset ini mungkin semualah ada kaset aja. Ini dari agen FBI lawan CIA ulen di lapangan nih. Oh iya. Ada. Jadi bubuhan pemulung. Jadi barang-barang kayak ini nih kita harus banyak bakawan bubuhan pemulung. Karena bubuhannya tuh langsung ke TKP. Biasanya ada orang hendak membersih rumah aja atau ada jual betimbang kayak itu kan. Nah, jadi bubuhannya ini kan biasanya diambil nang plastiknya aja, nang besi-besinya aja dihancurnya. Setelah ulun patuh ulun bubuhannya ulun padahkan jangan. Ini lebih berharga kalau ulun tok kali langsung. Yang dulu mungkin sekilo bubuhannya dapat 4.000, mungkin bisa sampai ratusan ribu kayak itu nah. Nah, dari situ akhirnya bubuhannya ini ada lagi menghancur, jadi menghubungi langsung. Nih bubuhan agensi AE nih. Nah jadi bubuhannya tuh nang menyampaikan, nih barang ada, antar jualan. Nah kayak itu. Tapi ada dengar-dengar aja sampai betrak menukari kaset di mana tuh aja? Nah itu, tapi itu off the record aja bang, ngarannya lah. Tapi ada sebuah toko kaset dulu nang legendaris di Banjarmasin tuh. Nah jadi dijual lah tuh sampai nang kalau salah 20 ribuan kalau kasetnya tuh sampai betrak membawanya, ibarat Jakakawa tuh bakunyung kawa di situ. saking hibaknya banyaknya barangnya tuh. Jadi dari Banjar tuh membawa ke betrak kasetnya. Masih banyak kan. Berarti tuh bubuhan Banjar yang biasa nukar kaset di Banjar. Pasti kau menebak di mana toko kasetnya tuh, tapi di sini kita ibaratnya off the record aja. Tapi yang pasti Sidin menukari kasetnya tuh betrak membawa dari Banjar ke sini. Nah, ibarat bahasa Budi Pekarti itu kita jangan sampai pandir kayak itu aja lah. Nah, gitu. Nah, selain kaset, apalagi yang ada di sini nih selain kaset nih? Kalau tuh kan jenisnya rilisan fisik nih. Jadi rilisan fisik nih ada kaset, ada piringan hitam, ada 8 track, ada Betamax, ada PHS. Nah itu semua ada tuh, ada reel to reel. Reel to reel tuh pemutar kaset pita, kasetnya tuh bulat kayaknya nah. Nang kayak biasa orang rekaman tuh. Nah itu ada juga. Kalau 8 track itu kaset langka juga itu ada juga. Kalau piringan hitam mungkin, nah ini contohnya nih piringan hitam nih. Ini ada kaset dari barat nih Santana. Jadi sampai album-album zaman Pak Anang Ardiansah bahari lagi di Lokananta. Kemudian zaman-zamannya Orkes Melayu Tabunio tahun 1960-an sampai ampunnya Hamid dan Aceh ampar-ampar pisang tuh ulun insyaallah ada semua tuh. Rilisan piringan hitamnya. Ini salah satunya nih. Nang taparak nang kau di Juhut ya kelana. Nah, jadi kalau piringan hitam atau kaset itu yang paling ibaratnya paling lawas di sini ada tahun berapa kira-kira yang paling tua lah? Kalau termasuk rilisan yang paling tua itu 1930-an. 1930 adalah? Ada 1930-an lagi zamannya abahnya Ahmad Albar. Jadi Syekh Albar Bahari. Nah, Sidin waktu pertama kali di Lokananta itu kan rilisnya tahun 1928-an sekian. Dan terbitnya itu sekitar 1930-an tuh. Ada itu lebih situ. Piringan hitam tuh lah. Gramofon masih. Gramofon. Gramofon tuh kan yang bukan vinil. Kalau vinil ini plastik lah, modelnya kayak plastik. Kalau itu gramofon tuh kayak marmer, kayak batu tuh. Yang diputar dari yang gramofon yang bercorong tuh. Nah, itu. Masih belum elektrik, masih berputar. Nah. Itu luar biasa deh bubuhan kolektor ayo. Nah, Bang, kalau istilahnya nang TV ini TV jadul bahari ini di mana aja dapatnya? Sama ini paling banyak dapat barang-barang kayak ini
Nah, ini di daerah Teluk Tiram lawan Pakauman di Banjar. Berarti orang sugih bahari inilah. Dipastikan di situ. Di situ dahulu kan kalau Teluk Tiram itu kan sah bandar kalau. Nah, jadi barang-barang ini mungkin bisa langsung datang dari kapal. Memang 70% barang ini datang dari situ. Oh. Nggih. Daerah Teluk Tiram ya. Daerah Teluk Tiram. Jadi dari Teluk Tiram, Pakauman itu daerah-daerah yang potensi apa aja orang tuh intan berlian yang masih ada di situ nah. Kumpul kita daerah kota tuanya kan kita. Iya. Nah, ini masih baposin lah sebagian Nah, ini hidup dua. Oh, ini nah, dua ini sudah dihidupakan nek dua buting nek. Jadi kau menyetel tak? Siarannya ya, Pak. Berarti kawan siaran nang hanyar-hanyar ini lah. Apa kayak anda tetap pakai set top box? Stop box. Tapi kalau hendak menyetel nang itu kan ada Betamax tuh videonya. Nah, video bahari nih. Video bahari kawan. Film beri prima bahari. Nah, iya. Film beri prima bubuhan bubuhan. Bubuhan ya sedikit nang artis panas Bubuhan Susana bahari itu kan. Jadi hantu kan. Ini itu ada kasetnya tuh. Nah, di sana. Nah. Oh, itu kasetnya lah. Nah, itu Susana Nyi Blorong segala itu kan. Itu untuk khusus yang Betamax tuh. Bahari menonton video di rumah orang kan bayar Rp100 kah 50 iya, kah. bujur. Nah, menonton. Wah, luar biasa ini. Apalagi yang kira-kira yang ada koleksi di sini selain daripada apa artinya elektronik apa gitu nah. Kalau yang mungkin ada juga kayak mesin tik mungkin lah. Mesin tik itu ada brother, ada sister, ada macam ada Olympia itu kan. Nah, itu ada juga karena orang tuh tahunya ulun tuh anu barang sebujurnya ulun tuh spesifiknya di elektronik jadul. Tapi biasanya buban pemulung tuh menawari apa aja. Tuh setel kah kamera analog sampai nang ibaratnya jam tangan bahari dan sebagainya tuh. Ada jam-jam yang berbunyi yang ding dong tuh nah, jam bandulan tuh ada juga itu kan. Nah, itu kurang lebih sampai ke sana itu termasuk nih telepon bahari. Telepon yang masih putar kering-kering. Nah, itu masih ada juga sampai telepon yang bekoin. Nah, telepon umum nih lah. Nggih. Terus ada mainan juga, Pak. Mainan itu misalnya kalau pian tahu tuh dahulu ada mainan dingdong. Nah, jadi berbuat duit kala main Street Fighter toh. Nah, itu ada ulun di sini. Itu nomor dari Mitra Bahari lah main kita ya. Di Arjuna Plaza. Arjuna, Mitra Bobo kan ya kala. Nah, itu kakanak-kanak nang tahun 80-an rancang main babainan di Bobo nang itu dingdong tuh ya. Nah, itu rugi pihak ada pemain gitu ya kala nah membuat koinnya. Baantre itu dulu. Baantre. Termasuk tadi nang telepon umum deh. Nang baantre bila pindah berbunyi ting ting masuk akan duit 100 ya kan bulat. Duit 100-an dulu kan. Orang mah kamu nunggu di belakang. Tapi orang bahari sabar bener lah menghadangi. Iya, bujur. Menghadangi orang berteleponan tuh sabar aja. Kada denang protesnya tah. Kalau ini diganti orang. Bah, sudah. ATM bah, ada nahamuk udah di belakang. Nah, sampai itu tadi ulun ingat banget tuh waktu main dingdong itu antri sekian banyaknya menghadangin nang Mr. Bison tuh Street Fighter kan. Iya. Kan ada orang mahal. Kata menghadanginya. Nah, dengar-dengar sebelum pindah ke rumah ini di ruko aja atau kayak? Ya, bujur dulu. Dulu ada di ruko di Karanganyar. Nah, tapi kan karena ulun ini sebagian besar nih karena bukan orang sugih kayak itu nah. Iya, jadi sebagian besar barang-barang nang kawal dijual untuk survival atau untuk dapat barang lagi ya kita jual gitu. Perputarannya tuh nah. Jadi ternyata ketertarikan orang tuh setelah habis Covid itu nah lumayan itu ketertarikan dengan vintage nih kan, barang-barang jadul termasuk generasi nang ini generasi milenial lawan yang kakanakan ini tuh ketujuh juga lawan barang-barang rilisan fisik. Kadang-kadang tuh ada aja mungkin sehari itu 2-3 kakanakan yang umur 15 tahun, 17 tahun datang ke rumah. Nggih betakon ya kan. Itu, Bang.
Artinya sama waktu di ruko tuh berarti banyak pada ini lagi koleksi lah. Banyak. Nah, pembelinya tuh dari mana aja? Selain artinya orang mana aja pembelinya apa? Sebelum COVID itu rata-rata dari luar, Bang. Dari daerah Jakarta kan, kemudian dari termasuk ada beberapa selebritis gitu yang pernah berteleponan langsung kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu banyak banget nukar dari ulun tuh bumbok nih kayak ini nih. Oh, iya. Pak Ahmad Dhani itu. Ada menteri yang pernah membeli juga dari ulun langsung. Jadinya menghubungi langsung. Kalau Ahmad Dhani itu ulun tahu itu beliau itu dari suaranya. Saya beli, ya itu. Wah, kayak itu. Suaranya langsung. Habis itu mentransfer Dhani Ahmad Prasetyo. Nah, ada betah lagi nih. Betah lagi. Oh, luar biasa berarti ya. Itu kirim alamat Dasar Bujur. Jakarta Jakarta Selatan tuh kan. Iya nih Bujur, ada betah lagi nih beliau nih. Nah, rutin beliau tuh nukar. Mungkin yang jenis-jenis radio ini ada kalau 100 biji sudah. Ahmad Dhani menukar di sini. Malah Ada 100 biji ada, Bang. Mudah-mudahan sidin mendengar tuh nah. Iya, mudah-mudahan sampai nah ini. Nang Ahmad Dhani nang racak pian tokarin nih. Iya, orang ini gagah bana pada anak. Udah jauh juga kalau diparangkan dalam Iya. Kalah Ahmad Dhani on tuh. Artinya, nah kayak selain Ahmad Dhani tadi ada menteri yang menukar. Kalau masyarakat umum di luar daerah tadi, artinya dari Jakarta, dari Jawa, tuh bubuhannya guys apa? Selain kolektor apa? Kira-kira artinya sendi KPK atau apakah? Nah itu gemanya nih dari situ memang dari awal-awalnya ketertarikan rilisan fisik nih memang dari Blok M. Oh, di Blok M Jakarta. Dari Blok M di Jakarta. Makanya ada orang Blok M Jakarta tuh yang datang langsung ke rumah nih. Menukar kaset tadi. Karena kan hendak nukar banyak nih. Rasa kada percaya kalau lah, bujur kada nih. Datangnya langsung ke sini, oh ternyata Dasar Bujur. Di sana tuh sudah mahal benar. Mungkin satu kaset itu bisa 50-100 ribu. Nah kita masih menjual dan harga nang di bawah itulah. Iya, papadaan lah. Iya. Tapi semakin tua kaset ini tentu semakin larang lah. Kada juga, Bang. Jadi karakteristik kaset itu bukan berdasarkan lama atau tidaknya. Tetapi mungkin ada histori-histori di belakangnya lah. Mungkin Om bisa ceritakan sedikit nih. Iya. Nah, ini ada kaset nah. Nah, ngarannya Armada. Lain Armada nang Hanyarin lain. Oh. Jadi Armada ini grup band dari Banjarmasin. Oh, iya. Nah, inggih biana Armada. Ini ada Alan ZR, ada Ian ZR. Nah, ada Om Lukas Pierre. Anaknya Profesor M. Lambut tuh, MP Lambut. Nah, ini ada Yudi Barantian, ada Simpson. Nah, ini drummernya Herpas dulu kan bebuhannya nih. Ini tahun? Ini tahun 1990. Tahun 90. Berarti di atasnya bebuhan nang Arul. Oh, Arul di atas lagi. Di atas lagi. Arul itu festival rock yang kelima tahun 1980-an, 88. Habis bebuhan Arul aja inilah. Ya bebuhannya kawanannya ya ini juga. Tapi ini tadi proyeknya dari perusahaan dulu tuh ngarannya Borneo. Apa ngarannya Armada Borneo. Armada Borneo tuh angkutan hutan kayak itu nah kayu-kayu tuh. Zamannya Pak Anton Gunadi, Irwan Gunadi. Mau olah lainnya beban. Oh, bagian bina benua grup nih lah. Jadi Pak Irwan Gunadi itu berulah grup ini tadi. Oh. Proyeknya. Nah, lagu ini dikhususkan untuk lagu rock Melayu. Yang waktu itu tuh populer lagu-lagu Malaysia lah. Bebannya nih dicetak itu. Kada payu dahulu, kada tapi payu. Dan ternyata sekarang gila-gilaan harganya sampai 1.500.000 ini. Kaset ini harganya 1.500.000. Kenapa jadi kayak itu? Karena cute ya orang tuh. Dulu kada payu, ternyata sekarang dicari. Dulu dibuang, sekarang dirindukan kayak itu nah. Jadi historinya tuh menarik. Dan ini sampai dulunya tampil di Malaysia, di Kuching. Ceritanya mereka tampil di Kuching. Grup band ini dimotori oleh Didi Dores. Ini konser di Kuching. Jadi Malaysia waktu itu menggemakan ada satu band Banjarmasin katanya yang
yang disukai oleh Malaysia. Nah dari itu bergemalah sampai ke Indonesia, dicarilah kaset ini. Jadi Malaysia nih berapa juta kalau di Malaysia nih. Jadi orang Malaysia ketujuan mencari ini nih. Sembarangan berarti lah. Nggih. Artinya orang Banjar luar biasa juga. Berarti. Orang Banjar banyak Pak. Ini salah satu juga Robin Hood. Nah, Robin Hood ini bebuan Banjar aja nih. Tahun berapa kalau ini tata? Ini tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Berarti masih bersegel nih lah. Masih bersegel. Nah, ini nah anak muda wah ini nah kada tahu kira-kira yang ini nah. Nah, ini segel nih ini masih belum buka lagi kasetnya nah. Iya. Nah, Masih disimpan nih tuh. simpannya Robin Hood lah. Nggih, tuh lawan Tias Miranda dulunya. Featuring. Featuring. Wah, ada juga. Ada nih Athena ada nih. Nah, zamannya Abidjar bari. Dulu Abidjar itu keyboardisnya Armada. Tapi bakal lahir lawan Alan ZR terus pindah ke Athena. Nah, masuk ke sininya. Ini Fokus. Fokus bukan Banjar juga sama. Doni. Nah, Don Lika ini vokalisnya nih orang kita semuanya. Oh, jadi jauh sebelum sudah banyak orang-orang Banjar menghasilkan album nih lah. Banyak. Jadi ulun lihat itu di situ tuh ada Terbit Band, kemudian ada Mr. X, kemudian ada Herpas, ada Big Boys, Ya. kemudian ada April, ada 9PM. Oh iya. Nah, itu banyak tuh grup-grup band. Mungkin karena tuh ulun lagi membuat bukunya nih, jadi insya Allah ulun buat itu termasuk ada Pawaka, ada post band metal, ada power apa tuh? Jet Power gitu nah. Itu insya Allah tuh karena jadi buku tuh kayaknya. Nah, selain daripada histori kasetnya apalagi yang kira-kira kaset yang menarik di sini selain daripada histori kasetnya apa yang biasa yang banyak dicari orang nih apa biasanya? Lagu Banjar yang asli. Oh. Nggih. Lagu Banjar itu luar biasa bana minatnya. Mungkin karena orang ingin menggali budaya lagi kala. Penggalian budaya lebih dalam lagi terhadap hasanah musik kita nih. Orang tahunya kan mungkin ada ampar-ampar pisang baris berantai. Benar. Sapu tangan bebuncu ampat. Sekalinya ada mendengar lagu-lagu yang unik lagi kan. Ada TikTok dimunculkan lagi kan. Ya. Nah, lalu kakak-kakak ini bercari lagi nih. Karindangan tuh apa Jar? Nah, lagu Karindangan ampun Irwan. Nah, sekalinya menurut teori psikologi nih, orang itu tidak akan berhenti sampai ia menemukan fisiknya kan. Jadi walaupun kita mudah dapat di YouTube, misalnya dapat di online lah, di online, TikTok, sosial media, ya kan. Tapi itu masih belum lengkap kepemilikannya tuh. Apa aja orang tuh need actualism, kebutuhan akan aktualisasi itu belum terpenuhi dah. Sampainya dapat bujuran. Nah ternyata itu tadi nama olah akan cari aja orang sampai dapat. Nah ini jualan barang nggak? Nah ya Allah. Kayak menemukan hidden games kayak orang tuh. Nah, lagu Banjar yang paling ada di sini saat ini apa nih? Lagu-lagu Banjar yang ada kaset? Banyak benar. Tuh ada yang terutama dari Tigaron ya bebuan Pak Anang Ardiansa. Iya. Kemudian juga ada Hamidan Aceh. Nah, ini lagu Banjar. Iya. Lagu Banjar nih macam-macam juga nih. Ini termasuk yang tadi dicari Pak Nanang Irwan nih. Karindangan. Iya. Nah, ini kasetnya. Orang tuh kan hendak melihat nih utuhnya nih kayak apa gerang nih. Mendengar lagu aja tapi kada pernah lihat rilisan fisiknya. Jadi kada mau manusia tuh kayaknya ingin mengetahui sesuatu kada sampai ke buncunya kada. Lalulah dengan menemukan ini tadi langsung rasa bahagia kan orang tuh biasanya. Nah, ini salah satunya Karindangan. Kemudian ada lagu-lagu seperti ini Karungut. Nah, Karungut ini daerah antara Banjar dan Dayak mungkin ya. Lagu-lagu Karungut. Curiak si burung palung. Ya, curiak si burung palung. Nah, itu. Ini lagi rame juga nih, curiak di TikTok kadang-kadang nyanyi ini. Takut ciak meminta tolong tali salawar tajarat mati. Ingat. Nah, ini kalau ini pop Banjar nih yang mempopulerkan tuh Hamidan Aceh. Hamidan Aceh Anang Karupit yang menciptakan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, jadi ini beliau nih
Lagu Tatangis pian bisa mendar lah. Nah, tatangis, aku tatangis. Nah, Ada sebedah pernah. Nah. Ini Gitu. pencipta ampar-ampar pisang nih lah sini. ampar-ampar pisang, anak pipit. Anak pipit. Ini kemudian beliau juga yang mempopulerkan dangdut Banjar. Nah, jadi itu yang diikuti dari ketokohan Hamidan tuh. Kemudian ada juga Panting. Nah, ini Raja Panting nih. Macam-macam nih, ada sampai Madihin. Ya. Madihin kita tahu seorang Madihin bos kita tuh Juntralala ya kalau. Ya. Nah, Madihin itu sampai Belamut ada juga. Nah, ini Hamidan ini Anang Ardiansah. Anang ada Paris Barantai. Paris Barantai. Wah, ini bahari kaset ini dia nang hirang nih nah. Nggih. Ini tahun berapa nih kasetnya nih? Mungkin 78 79 kelak. 80 berapa nih produksinya nih? 83. Oh, 83. Nah, kaset tahun 83 diproduksi Paris Barantai. 43 tahun yang lalu. 43 tahun ini kalau menyanyinya rancak aja mendengar nyanyi lagunya tapi nah ini kaset yang aslinya nah. Iya. Ini kalau siapa nih? Kadang inget ngarang kawan nah. Anak si Den nih bakawan mana lu seorang nah. Oh iyalah. Anak Anang Ardiansah. Nah, kadang inget ngarang si Den. Nah, ini ada juga nih Wayang Banjar. Wah. Wayang Banjar nih sing ramian nih. Menarik benar nih. Nah, kita tahu kan ada Wayang Banjar nih ada Tulur, ada Rundi, ada Rahmadi, ada Sastra. Nah, ini salah satunya nih dalangnya nih Rundi nih. Rundi. Nah, lucu banget nasi Dene. Liwar lucunya. Sebenarnya ada lagi Bamanda juga. Iya. Nggih, Bamanda tuh ada yang paling rame itu Amuk Hantarokong. Kayak tokohnya si apa tuh zamannya apa ngarannya peristiwa Belanda kan. Nah, itu rame bener juga tuh. Namanya tanya deh, berarti pakai tip nih lah. Tip, Nggih. tip yang mana? Ini biasanya. Tip ini bisa nih, tip Oh, ini ini kawan. bisa mencetaknya. Nah, ini kawan. Nah. Ini kakak kami ini nah. Ini tipnya bila menyetel ke dalam sini. Iya. Nah, Dimasukkan ke sini masukkan nah. ke sini. Nah, ini kalau karena kan ini kada tahu. Nah. Tinggal picik play. Cek play. Nah, tapi dia cocok banget dulu kalau ini kan. Nah, atau ke sini. Nah, Nah, ke ini Walkman. lebih modern, namanya Walkman. Kalau bawa ini kakanak earphone kah ke telinga tuh. Nah, sebelum ada earphone ini berdahulu ke telinga. Nah, ada cucukannya di sini. Iya. Nah, Bahari kakanakan zaman dahulu nih iPhone-nya Bahari nih. nah, bocor. Kakanakan bayi sini nih agak bener dah. Sudah nang paling sudah. Penyugihnya di dulu ya. Ya kalau nah ini berbagai macam bentuk nah salah satunya bentuk nah ini. Kalau ini sudah masuk ke digital. Oh ini sudah pakai CD Karena lah. pakai compact disc kan. Iya CD. Nah, jadi sudah masuk ke sistem digital. Kalau yang Ini masih analog gitu. analog. Oh, nah ini. Berbagai merek ini udah bareng nah. Nah kalau ini tadi. Nah ini tadi kaset video. Nah Betamax ini nah ini kakak-kakak ini belum tahu lagi kaset yang ini Bahari. Iya kalau. Nggih. Tahunya YouTube. Nah, padahal ini menyetel film Bahari ini kan. Iya. Kita mengenal mungkin sekarang tuh ada DVD ya kalau DVD yang Blu-ray atau HD. Pionirnya ini pertama kali kita menyetel masih dengan pita. Jadi pakai sistem pita ini Betamax ngarannya kan. Ini orang sugih aja Bahari ini bisa. Kalau kuitan kita ada apa orang ini? Iya. Nah, mana orang ini? Mana orang mesin tekin kada sanggup. Apalagi mana orang video. Ini populer bener artis-artisnya tahun 80-an. Bari Prima, Apen Bangun ya kalau. Jos Rudi, Adpen Bangun, Susana. Ambe itu siapa na agak seksi tuh Kiki Patmala, kawanannya. Ya, Kiki Patmala tuh film Dono. Nah, film Dono tuh filmnya ini biasanya. Nggih. Bahari kan. Nah, Dono, Kanisino, Indro. Nah, ini. Kiki Patmala mungkin sudah tahun 90-an itu masuk ini. Oh iya sudah masuk ke Laserdisc. Nah, ini bagiannya bahar sugih barang ini bisi ini nih. Oh. Ini dulu di Sanjaya di Banjarmasin tuh rental satu-satunya tuh. Iya, bujur. Maandak duit 24.000 bahari di Sanjaya tuh menyewa.
anunya lah jaminan. Jaminan. Tahun 90-an. Maandak 24.000 tuh. Mungkin maandak sepeda motor Mio kira-kira kalau di situ dulu. Bujur. Itulah banyak banget 24.000 Ya, banyak benar. Gaji pegawai aja 80.000 sebulan tahun 9 itu. Ada sembarangan kalau miliki ini menyewa 5.000 per hari lah. Nah, itu kalau nggih. Ya. 20 perpanjangannya 2.500 per hari. Perpanjangan 2.500. Nah, sehari 5.000 menyewa. Kalau tak ada 2 hari 2.500 nambah. Nambah 2 saat tiap hari 2.500 nah. Berapa sehari menyewa ini? Bah, ini orang sugi pada gini bisa ini. Larang lah serdis nih adalah. Cumanya ada panjang. Jadi antara 90 sampai terakhir 97. Ya, 97 tuh masuk PCD dah. PCD masuk, kalah dengan pamornya PCD lah. Nggih. Nah. Kalau orang luar negeri pernah ada yang istilahnya menukar atau ada? Pernah? Ada. Orang luar negeri itu ada ulun bisi kawan, terutama orang luar negeri itu ketujuh Betamax nih. Oh, inilah. Nggih. Ulun bingung juga kenapa sampai mereka ketujuh malah yang dicarinya tuh Betamax Indonesia. Terutama ini mencari figur Susana. Oh. Jadi semua film Susana tuh dari nang Ratu Buaya, Ratu Ular dan sebagainya, Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong tuh itu dicarinya benar. Oh. Dicarinya benar. Ada 3 orang tuh yang ulun tahu, ada Mr. Kotter, kemudian ada Paul Wiseman tuh. Nah, yang sekung nih ulun kadingat nah ngaran sidin nih. Orang Swiss. Nah, jadi ada orang Swiss, ada orang UK, ada orang Amerika. Itu ketujuan lawan Betamax Indonesia. Nah, sudah rancak mengirim tuh. Nah, sudah beberapa kali mengirim lewat kantor pos untuk yang film-film itu tadi, horor. Nggih. Ujar bubuhannya Susana itu adalah nabinya film horor dunia. Oh, itulah. Nggih. Jadi jurang walinya si Dinto. Dianggap bubuhannya nih. Bubuhannya. Nggih, dikultuskan. Jadi jaranya tidak ada tokoh film di dunia ini yang wujud hidupnya tuh seolah-olah nyata dalam dunia tuh inya tuh memang tokoh yang relevan dan film horor tuh nah. Jadi Susana tuh jajarnya. Itu diakui oleh internasional. Kita kan udah tahu lah. Oh ternyata seperti itu orang beranggapan lawan Susana nih. Kayak mungkin kayak totalitas presiden main lah hari itu lah. Film hantu tuh ya sudah lah. Bujur. Totalitas lawan sebuting Indonesia ini basic kultur hantu nang banyak. Kada saikong. Di Amerika tuh 2 aja, amung kada zombie, Dracula, vampir. Itu aja. Kalau di kita di Jawa kalau di Kalimantan bisa lain hantu. Lain pulang. Koyang di sana lawan koyang di sini kan sama. Nah, itu uniknya. Buto ijo di Jawa di sini kan ada lah ya lah. Ada. Lagi nih. Oh, ini ada juga nih anu lah. Ini tapi ini masuk ke jalan modern sudah mentari metrik nih lah. Oh, iya tuh. Ini atau zaman modern lah sedikit nih. Nah, nih. Nah, mungkin kakak ini awal-awal Bahari nuker apa ngarannya perdana gini lah. Perdana mentari ini nah. 700.000 dulu nukar perdananya aja. Mentari ini aja. Nah, kalau metriknya rasanya model pasca bayarnya kah? Nggih. Iya kalau kayak kartu di Telkom atau nang kartu Halo kah? Nah. Iya. Nah. Oh, ada juga artinya apapun di sini dikoleksi lah. Nggih. Munnya pina cocok anunya, pina auranya bagus, tangkap aja. Kalau foto-foto? Foto-foto banyak jualan bisi. Ada foto-foto Ibu Dharma Wanita tahun 80-an, ada juga besi simpan do. Dijulunginya jual ya bubuhan pamulung. Nih, nah, pernah dulu dapat foto-foto bubuhan Rhoma Irama kata nah. Jadi Rhoma Irama. Oh, ternyata foto Rhoma Irama ini dicari bana oleh bubuhan Porsa. Oh iya. Nah, jadi ulun lapas saya. Jual aja juga kan. Itu dicari bana oleh bubuhan penggemar Rhoma Irama nih. Iya. Nah, itu ada dulu. Jadi ibu-ibu pejabat Bahari sampai ke gubernur, pejabat-pejabat wali kota itu ada dulu isian. Buku-buku jadul ada juga. Nah, buku-buku jadul itu apa yang ada saat ini yang masih ada?
Di bawah bendera revolusi Soekarno, Oh. rilisan pertama itu, tahun 1950-an ada Kapita Selecta itu tahun 1950-an juga ada juga. Ya lumayan lah, tapi ulun kada tapi terlalu intens ke sana, Bang. Ya, 30 tahun Indonesia Merdeka itu ada juga. Cerita-cerita Ibnu Hajar, DITII itu. Nggih. Atau ini ada. Nah, ini Pesona Kalimantan Selatan ini termasuk buku langka nah. Nah, jarang ini ada. Ini lagi zaman Insinyur Pak Muhammad Said tahun 90 awal. Nah, Sidin mendokumentasikan Kalimantan Selatan tuh dalam Bentuk ini. nggih. Oh, ini fotografernya siapa? Ya. Pian pernah menemukan inilah. Ada pernah aku menemukan. Nah, Pak Usman hari ini Pian. Fotografernya siapa ada kah? Oh, ini buku Kalimantan Selatan ini kok mantap nih. Nah, lagi zaman gubernurnya Pak Haji Muhammad Said. Editor. Fendi Siregar apa itu? Fendi Siregar. Nah, kalau Sidin ini masih kena Kamarul Hidayat masih ada. Nggih. Ada orang Mansah Sabran biasanya hanya pada sudah hanya pada lagi sudah pernah Sidin pernah. Paman Sah Sabren tuh ada. Meninggal kalau sudah sidenta. Nah. Wah, ini karena artinya nah ini salah satu buku Pesona Kalimantan Nggih. pada zamannya Gubernur HM Said. Iya. Nah, ini Kalimantan Selatan dalam potret. Nah, berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, ini buku ini mungkin karena bisa pada saat pindah dari kantor di Banjarmasin ke Banjarbaru pun bisa banyak tahu ceririt ya Nggih. di mana-mana. Ini termasuk yang susah dicari. Iya. Ini kan terbatas biasa Nggih. mencetak ini. Paling biasanya ini ya dibariakan kalau ada tamu-tamu Nggih, daerah ya kan dibariakan biasanya. Dan pejabat dulu kan, pejabat-pejabat. Nah, lengkap kan harus ini. Dari budaya-budayanya, Banjar. pakaiannya. Nah, tahun 90-an. Nah, ini rumah-rumah Banjar unik. Iya. Salah satu yang menarik juga nih. Sebujurnya keris-keris kita ada. Oh. Ya cuma ulun kan tapi bisa itu. Jadi sebagian besar ya ulun larikan lain ke lain lagi gitu nah. Ya, minta tolong aja nih kayak apa nih pada paham Maharagu keris ya kan. Karena intensnya itu memang di rilisan fisik loh. Mungkin karena background suka musik juga kan, jadi ya akhirnya di situ intensnya tenang. Jadi motivasi awalnya hanya sekadar untuk anu aja Bang lah sebenarnya hobi kah mengoleksi ini asal motivasi awal itu kan sampai apa? Itu tadi awalnya tuh kan kita tuh suka dengan lagu-lagu. Tapi di era itu kan menukar kaset larang. Kada terpenuhi kebutuhan itu kan. Iya. Nah, tapi tetap suka sampai akhirnya harga barang ini murah hanya kau menukari. Nah kalau TV atau NKK ini biasanya berapa? Kalau dijual kisaran-kisarannya, wow. Ada beberapa yang mempunyai tipikal tuh lah. Ini namanya bumbok nih. Jadi bumbok nih ada kelasnya. Tinggi ada kelas A sampai kelas biasa kan. Jurang tuh bakasta. Dari kasta Brahmana sampai nang Dalit Sudra kan. Nah, itu sama tuh. Nah, jadi kasta pertama bumbok itu ada di JPC. JPC itu satu kastanya tuh yang kayak JPC M90 itu sampai ratusan juta harganya. Nggih. Yang M90 di ngarani King. Tapi itu pasar internasional lah. Iya. Nah, sepengetahuan ulun di pasar nasional kada tembus seharga itu paling 10 15 gitu nah. JPC M90. Kemudian kasta yang berikutnya ada bumbok rahim. Bumbok rahim ini karena populer di sebuah film dulu
Filmnya Do the Right Thing judulnya kan. Nah dari film itu Bumbok ini dipakai oleh tokoh utamanya. Di bawahnya berjalan ke sana kemari. Disebut dan Radio Rahim. Oh, itu larang banget harganya. Nah di Indonesia pun mungkin kisaran 20 jutaan. Nggih. Dan jarang banget ditemukan. Cuma ulun pernah dapat. Pernah dapat M90 tuh M90 nah. Nah, itu M90. Nggih, JPC M90 alhamdulillah masih berisi. Nah, kemudian Sub JF 777. Nah, kriteria yang ketiga lah itu mungkin. Itu masih di kisaran 5 jutaan. Nah, yang lain-lainnya itu 100, 200 ribu, 300 ribu. Itu Bumbok kasta Sudra di bawah-bawah. Ini mah kasta juga. Oh, termasuk TV itu dah. Kalau TV relatif kada memiliki tingkatan karena ini lebih kepada tampilan untuk estetika. Oh. Jadi kalau Bumbok itu semakin komplit, semakin lengkap, semakin bersih, semakin tinggi harganya. Yeah. Nah, jadi kalau TV ini biasanya dibeli oleh bubuhan kolektor lawan bubuhan KP-KP. Nggih. Jadi kalau KP kan pandangannya semakin bagus, utuh bentuknya semakin baik. Ya, Nggih, harganya. Iya, harganya. Termasuk sama dengan radio, nah sama lawan TV dan modelnya lah. Ya, tapi kalau radio ada juga tingkatannya. Oh iya. Nggih, radio ada tingkatannya. Jadi kalau tingkatan radio itu lagi nangnya belum transistor, masih tabung. Nah, itu lebih tinggi tuh. Oh. Nggih. Jadi yang masih tabung, yang siarannya belum ada cuma SW aja, tangkapannya luar negeri, tahun 1960-an. Itu ada radio Ralin, mungkin ada Philips, ada radio-radio yang mungkin Grundig dan sebagainya tuh. Itu mahal tuh, mungkin bisa sampai 4, 5, 10 jutaan. Nggih. Nah, tapi kalau yang sudah transistor beda lagi lah. Itu sudah ada AM, ada MW. Itu kalau Philips mungkin masih kisaran ratusan ribu. Ratusan, 300-an, 400-an. Nah, kalau sudah radio-radio yang sekarang ini kada berharga lagi dah. Majalah atau koran-koran ada kah? Kalau koran sih sebenarnya pasti ada itu karena diantari juga. Tapi kada ulun masukkan dalam kategori list yang ulun cari kaitan. Jadi ada sih koran-koran di Pos Bahari atau majalah-majalah tahun 60-an lagi zaman G30 PKI itu ada berisi dulu. Kalau majalah mode kayak Aneka Bahari kita nang mode zaman-zaman kita tuh Bang adalah. Ada itu Aneka, di bawah lagi pada Aneka. Hai. Masih majalah Hai misalnya kan. Lagi zaman Lupus. Nah, kakak mereka tahu Lupus tak? lagi zaman Lupus masih. Berarti ada posternya juga lah. Kalau ada poster-poster tuh kan ada lah. Poster ya sebenarnya banyak juga, ada juga, tapi sebagian ulun jual itu. Jadi ada dari poster Lupus itu kan ada si Coki pelukis cepat di belakangnya tuh ada Trigan, ada komik-komik kan. Iya. Nah, di dalam Hai itu ada komik-komik. Itu ada komik utuhnya kayak Tintin, kayak Trigan, kayak si rambut merah. Kayak si Coki pelukis cepat itu. Nah, itu ada tuh lengkap jadul lah. Oh, masih ada komik tuh. Oh, komik masih banyak lah komik. Nggih, komik masih ada. Kayak Petrok, pada itu ada jual. Petrok Garing ada. Oh. Nggih. Ada. Petrok Garing ini bila membaca kan habis rasa kada not Bahari itu. Nya lanjin itu kisahnya. Nah, itu banget. Kisah kapayuan bener juga. Jadi pas bener itu cocok banget lawan kultur bubuhan kita. Nya kan pina agak kalau nah cocok lawan bubuhan kita tuh. Jadi ulun membaca Petrok nih pina agak wah je ulun khas orang Banjar kan. Lanjutnya ya juga. Iya juga. Walaupun kadang-kadang ada misteri-misterinya juga. Ini misterinya ada tuh. Taguring di kuburan ya. Iya. Petrok Gareng Semar Bagong tuh kan. Ini berarti ada juga nih lah nih poster Bahari nang gasan film lah, film lah. Nah, ini ngarannya spanduk lukis. Spanduk lukis. Spanduk lukis nih kalau pian di Banjar Bahari di Kamarate. Habis itu di Presiden, Jembatan Dewi. Iya, di Ria. Nah, di Ria. Iya kan? Dahulu bioskop itu pasti menampilkan spanduk ini. Spanduk. Iya.
Dan uniknya spanduk ini diolah oleh beberapa orang. Jadi misalnya rilis film tahun 80-an tuh kita kirim ke daerah-daerah, jadi masing-masing daerah melukis. Nah dulu di Kamarati itu ada bapak siapa ngaranna tukang lukis tuh. Sidin, nah maulah dulu Mbah Datuntung hanya di Pajang. Bayangkan tuh dulu. Iya. Begitu beratnya dulu orang hendak menampilkan sebuah film tuh. Nah, bayangkan misalnya orang dengan lukisan sebanyak ini dihargai berapa duitnya ini? Iya. Oh, ini paling pecel lele aja nah lukis ini. Wah, ini printing beretan lah. Printing beretaan nang masih aktif melukis tuh pecel lele aja. Pecel lele aja masih. Berarti koper bahari ini lah. Koper bahari ada. Tas ya kan. Maaf, tas presiden dahulu tuh kan. Wah, harus banget. Sudah biasa sekolah pakai tas presiden, Mbak. Neon box Neon box. lo ada dulu nang kayak bir bintang ini kan neon box nih. Batu bata. Kemudian ada lagi kelas audio. Audio ini speakernya kayak ini speaker ganal, pakai amplifier yang di muka sini, yang di bawah nih. Oh ya. Nah mungkin karena kita coba setel tuh, nah itu kelas audio ngarannya. Itu bebuan pendengar nang di zaman tahun 80-an tuh nang termasuk orang nang di atas orang sugih semuaan itu, karena bahari harganya itu mungkin kayak harga mobil di zaman itu tuh lah. Audio itu ada Pioneer, Ya. ada Teknis, ada Sansui, itu gila-gilaan harganya. Nah, itu orang sugih aja pang bahari nang kau BS itu. Lampu strongkeng ada juga nih lampu strongkeng lah. Lampu strongkeng ada. Nah untuk kasetnya itu kan banyak dulu lah, kaset ceramah, kaset mengaji, ini banyak kaset guru Bakri. Nah ini banyak koleksi kalau guru Bakri atau apa? Ini guru Bakri nah semua nah. Oh. Nah, guru Bakri ini termasuk yang banyak mengeluarkan kaset nggih. Mungkin lebih dari ratusan ceramah sidin kala. Iya. Termasuk ampun Abah Guru Ijai, tapi ulun kadema anu itu karena kan sidin melarang untuk dijual kala. Iya. Nah, jadi ada dapat mensimpannya aja. Sebagai koleksi pribadi aja lah. Nggih. Jadi ada pun Abah Guru Ijai itu yang dulu direkam. Banyak yang hendak menukar itu cuma di sidin bepasan kada boleh dijual belikan itu. Kalau guru Bakri ini kan seangkatan lawan Haji Amjad, sini juga banyak kaset ceramah Haji Amjad lah. Jadi mungkin terinspirasi dari Haji Amjad juga bang cerita Iya. Guru Bakri ini. Ceramah sidin kan dahulu rame. Ya. Disabila dia bang ya kalau banyak. Disabila apa jurang tuh pinggir jurang juga ceramah sidin tuh rame juga. Rame, ya. Nah terakhir pesan gasan orang-orang yang artinya yang ketujuh mengoleksi atau remaja atau Gen Z ke hari ini. Nah itu apa nih dengan seorang awal yang ketujuh mengoleksi elektronik jadul nih apa? Rata-rata anak remaja kan biasanya rancak juga ke sini nih. Ya, ulun terutama memang fokusnya ke generasi milenial sekarang nih kan. Makanya mungkin dilanjutkan ke generasi alpha tuh. Pertama kan sekarang ini zamannya digital, semuanya tuh serba mudah, hendak mendengarkan apapun, menyetel apapun, tinggal di smartphone aja selesai sudah. Dari situ tuh ada dampaknya mungkin yang negatif tuh nah. Pertama kan value daripada sesuatu budaya itu karena lambat laun luntur. Yeah. Contohnya aja zaman sekarang itu mengcover lagu tuh lebih kepada kepentingan komersil tanpa menghargai bahwa pencipta lagu dahulu tuh mau olah kasetnya nih kayak apa beratnya, memproduksinya kayak apa, perjuangannya seperti apa. Nah jadi maksud ulun dengan adanya rilisan fisik ini setidaknya nih menjembatani nih dari generasi X
generasi Y, Z sampai Alpha nih bisa memahami bahwa siklus sebuah industri rilisan fisik itu dimulai dari sesuatu usaha yang luar biasa beratnya. Itu tadi kan bahwa teknologi tadi kan, nah itu dikhawatirkan generasi yang ada ke depannya ini akan kurang menghargai lagi karya-karya, termasuk ini karya-karya orang dahulu. Mungkin mereka kada tahu siapa Anang Ardiansah, siapa Pak Irwansyah kan, siapa Pak Profesor Lambut misalnya kan, siapa Pak pujangga kita di Kalimantan Selatan nih, karena kada pernah mengetahui fisiknya kan. Nah dari itu tadi ulun berharap jadi dengan ketertarikan mereka dengan rilisan fisik itu akan memulailah proses penghargaan mereka terhadap karya-karya orang lain. Oh ternyata beratnya dulu tuh mau ulah lagu nih nah direkam, di tag, kalau salah diulangi. Pak ini kan nyaman aja, tinggal diedit pakai AI sudah selesai. Nah itu dia mungkin arahnya ke situ Bang. Nah ini rencananya kan mungkin karena kalau misalnya kena orang hendak mencari ke sini kan ini rencana wadahnya hendak pindah. Nah jadi pindah karena kalau sudah pindah karena kami informasikan pindahnya di mana, ya kan, plus karena mungkin kena nomor kontak sih yang sanak awal kita hendak di situ lah. Jadi supaya kalau orang mencari nih, ya kalau nah atau misalnya bila kada hendak ngalih lihat aja ulun di sinetron rancak aja. Nah, iya. Ngaran urun di situ Stephen William. Nah. Jadi lihat di sinetron aja. Sinetron. Cuma tengah malam mainnya. Kira-kira itu aja lah. Hari ini kita bajangokula ke rumah Awa. Awa ini mengoleksi artinya elektronik jadul beserta kaset video, kaset tape bahari ya kan. Nah, dan apa artinya ada juga nih compact disc dan lain-lain lah. Iya. Nah, artinya itu hari ini kita belalah. Terima kasih yang sudah menjanaki video Pak Kacil Didin hari ini. Terima kasih yang sudah men-subscribe, like, comment, share video-video Pak Kacil Didin lah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil Didin, balalah terus. Nah. Bening, padahal tahun 70-an tuh lah, 50 tahun lebih. Itu Pang analognya tebal, kalau digital tuh tipis, walaupun bersih. Nah. Tiraga